Menurut saya untuk memulai itu nggak perlu nunggu kalian jadi orang hebat, nggak perlu kalian nunggu waktu yang sempurna. Karena di dunia ini ya, tidak ada orang yang benar-benar sempurna, tidak ada orang yang benar-benar hebat menguasai semua hal. Oleh sebab itu ya, kalau kalian saat ini kalian masih bingung atau kalian masih ragu untuk mulai, misalnya mau bikin bisnis, kalian mau belajar jadi seorang trader, ya kalian mulai aja dulu teman-teman. Karena ketika kalian sudah memulai dan kalian sudah terjun di tempat yang kalian mau, maka kalian di situ akan mendapatkan yang namanya pengalaman dan pelajaran. Inilah yang sebenarnya hal yang paling penting untuk manusia itu bertumbuh dan berkembang. Mereka bisa belajar dari kesalahannya. Karena saya percaya 100% tidak ada orang yang di dunia ini bisa benar semua atau bisa benar 100%. Pasti ada move-move yang dia lakukan itu ada yang dia mengalami kesalahan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aldian. Di video kali ini kita bakal bahas ya, kenapa manusia itu takut untuk memulai. Ini sebuah psikologi yang sering ya terjadi di hampir semua manusia. Karena manusia itu cenderung mengalami ketakutan ketika mereka tidak tahu ya seperti apa di depan sana. Akhirnya mereka terus mencoba berada di zona nyaman mereka. Tapi saya selalu punya conviction yang saya mau selalu share ke orang-orang. Mungkin memang ketika kita jadi seorang trader atau kita buka bisnis itu punya resiko. Tapi kalau kita juga nggak belajar untuk buka bisnis, kita juga nggak investasi, itu juga resiko. Karena inflasi itu setiap tahun itu bisa terjadi. Kalau dari data pemerintah sekarang, inflasi itu mungkin sekitar 2-4%. Tapi nyatanya ketika kita cuma nabung di bank, itu inflasi bisa jadi 20-an%. Karena misal kita masukin 1 juta ya, itu di tahun depan itu nilai 1 juta tadi bisa cuma jadi 800.000. Oleh sebab itu ya, banyak orang yang bilang investasi itu beresiko, tapi tidak berinvestasi juga itu beresiko. Sama seperti orang bilang gini, buka bisnis itu beresiko, nanti kalau rugi atau kalau gagal nanti pasti kalian rugi dan uang kalian hilang. Tapi dengan kalian tidak belajar untuk buka bisnis itu juga beresiko. Emang apakah kalian mau setiap tahun ya, dari umur kalian 20 setelah kalian lulus kuliah sampai umur kalian 50 kalian cuman jadi karyawan atau kalian jadi pegawai negeri ya? Kalau kalian cuman punya pemikiran seperti itu, maka hidup kalian cuman mulai ya hari ini makan apa, besok makan apa, cuman seperti itu ya. Jadi hidupnya itu tidak ada planning, tidak ada hal-hal yang bisa membuat hidup kalian lebih berwarna lah. Hidup kalian tuh nggak ada artinya. Oleh sebab itu, kalau saya pribadi ya, saya selalu mau hidup saya ini bermanfaat untuk orang lain. Meskipun saya dilihat orang belum punya uang yang banyak atau saya belum punya popularitas yang besar, tapi saya percaya bahwa orang itu dinilai bukan dari hartanya, bukan dari popularitasnya, tapi orang itu dilihat dari dia bisa buat apa untuk dunia ini. Karena jarang sekali atau banyak sekali orang itu yang gak mau ya, meskipun orang itu sudah punya banyak uang ya, punya popularitas yang sangat besar, itu mereka nggak mau nge-share ilmunya. Tapi kalau saya mau bisa bantu untuk banyak orang di dunia ini. Saya mau bantu kasih pemikiran saya ya, dan ini adalah pemikiran-pemikiran saya yang saya buat di tahun ini, dan saya nanti jadi sebuah momen dimana ketika saya nanti di masa depan, saya mau lihat bagaimana pemikiran saya ketika umur saya dari umur 23 tahun, 24 tahun, 25 tahun, sampai seterusnya. Saya mau lihat itu pola pikir saya seperti apa. Oleh sebab itu saya buat video-video seperti ini sebagai video dokumentasi perjalanan hidup saya. Ya memang meskipun bakal jadi perjalanan yang panjang, tapi disitulah ya letak asiknya, dimana kita bisa melihat bagaimana perubahan-perubahan kecil dalam hidup kita itu bisa terabadikan. Ada momen-momen yang bisa kita lihat nanti ketika kita sudah di masa depan ya. Bahkan video-video kita ini nanti mungkin bisa menjadi nostalgia untuk diri kita sendiri, yang dimana kita mungkin melihat bagaimana cara pola pikir kita seperti apa, bagaimana kita melakukan move, itu bisa kita lihat lagi di masa depan. Makanya ya, saya selalu share ke orang-orang bahwa long term conviction itu sangat diperlukan untuk kalian yang mau konsisten. Karena sebagian orang itu semangatnya di awal-awal doang ya, misalnya dia mau jadi trader ya,
mungkin semangatnya itu 1 hari sampai 1 minggu ke depan. Setelah itu karena dia loss, mungkin dia gagal profit, dia apa yang dia lakukan dia salah, akhirnya dia ya nggak kemana-mana. Itu yang biasa saya perhatikan dan lihat di apa yang terjadi di sekitar saya ya. Karena banyak sekali orang yang FOMO di awal ngegas berapi-api sekali ya. Saya mau belajar, saya sudah punya conviction bahwa saya bakal jadi seorang trader. Tapi ketika dia dikasih fakta realita yang ada di market pada saat itu, ya dia akhirnya gagal dan juga berhenti ya. Ini yang sering terjadi. Padahal sebenarnya kalau dia bisa konsisten terus, dia disiplin, harusnya ya ketika dia salah itu ya dia jadikan pelajaran untuk dia bisa improve. Itu yang sering dilakukan kebanyakan orang. Nah, kalian mau jadi 99 orang itu tadi, atau kalian mau jadi 1% orang yang berhasil di bidang kategori mereka ya. Karena tidak semua orang itu bisa jago di semua hal. Makanya jago di satu hal itu lebih baik daripada jago doang setengah ya, nggak jago banget enggak, tapi cupu banget enggak, tapi setengah, tapi di semua hal. Menurut saya nggak ada otentiknya, karena orang yang jago di satu hal itu bisa jadi legenda ya. Karena misalnya Messi dan Ronaldo, mereka jago di bola ya. Kalau mereka fokus terus ya mereka bakal jadi yang terbaik di bidangnya ya. Sama seperti sebagai seorang trader, fokus saja di satu bidang ya, lakukan terus secara konsisten, berulang meskipun kalian gagal atau kalian salah, terus lakukan, fokus dan konsisten di bidang apa yang kalian mau. Makanya banyak sekali ya orang itu yang mau jadi orang hebat tapi mereka melupakan prosesnya. Oleh sebab itu ya harus disiplin, punya long term conviction, terus fokus. Karena yang paling sulit itu fokus ya. Karena orang itu biasanya kalau misalnya mereka sudah nggak dapat apa yang mereka mau dalam waktu cepat, biasanya mereka itu sudah hilang fokus, langsung coba sana sini. Padahal kenyataannya kalau mereka bisa fokus saja ya, konsisten selama 2 tahun, pasti ya dunia pasti bakal kasih apa yang mereka inginkan, apa yang mereka perjuangkan ya. Cuman perlu fokus dan konsisten. Ya memang misalnya ada orang yang tidak suka atau menghina kalian, udah nggak bisa ini, atau bahkan orang-orang terdekat kalian yang bilang kalian nggak bisa. Karena pasti itu bakal terjadi lah di setiap hidup orang yang mau keluar dari zona nyaman atau mau keluar dari garis kemiskinan. Pasti ada orang-orang di sekitarnya yang bilang nggak usah lah, itu terlalu berisiko, nanti kalau gagal seperti apa ya. Mereka menarik kalian supaya kalian nggak bisa keluar dari zona yang sama seperti mereka. Tapi kalau kalian mau keluar dari situ ya kalian harus terima konsekuensinya ya. Kalian harus terima dikucilkan dengan circle kalian. Kalian harus siap juga terima dihina orang ya. Kalian harus siap juga terima kegagalan, karena kegagalan itu adalah bagian dari proses untuk kalian bisa berkembang ya. Makanya selalu saya kasih tahu ke teman-teman semua, belajar dari kegagalan supaya kalian bisa terus improve. Dan yang pasti juga kalian harus terus open minded, karena kalau kalian nggak open minded atau kalian nggak punya vision untuk jangka panjang, kalian akhirnya nanti stuck. Jadi pertama ya itu tadi ya, fokus, disiplin, konsisten, dan open minded supaya kalian bisa growth terus dan selalu terima masukan dan kritikan orang lain. Dan kalau kalian yang mau bisa fokus seperti apa ya, kalian harus blok orang-orang yang bisa ngebuat kalian lambat untuk growth-nya. Jadi temukan teman-teman yang satu tujuan sama kalian, satu tujuan dengan misi kalian, dengan mau berkembang bersama supaya kalian bisa terus growth ya. Jadi buat teman-teman semua, nggak perlu nunggu hebat untuk mulai, nggak perlu jadi orang yang paling terkenal untuk memulai. Pokoknya ya mulai aja dulu, karena fortune favors the bold. Hoki itu datang ke orang-orang yang berani. Banyak orang yang takut bahkan sebelum mereka memulai. Tapi kalau kita lihat, semua orang hebat itu berawal dari bukan siapa-siapa hingga akhirnya dia menjadi orang yang hebat. Saya Aldian, kita lihat 5-10 tahun ke depan seperti apa. Dan buat teman-teman semua yang mau join bersama saya, kita berjalan bersama-sama dan kita lihat ya bagaimana perjalanan hidup ini kita mulai. Jadi buat teman-teman semua, thank you. Jangan lupa klik like, share video ini, subscribe juga channel YouTube Aldian. Nanti setelah 1000 subscriber kita bakal bagi-bagi hadiah buat teman-teman semua yang sudah support saya, yang klik subscribe dan follow. Thank you semuanya. See you in the next video.